2, 1. Live belum nih, Den? Ya. Kok belum ada tandanya, Den? 2, 1. Live. 2 live. Udah live ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Minta maaf tadi ada kebingungan sedikit karena biasanya di sebelah kanan ada tulisan live dan hari ini belum ada, saudara. Jadi saya pikir udah live atau belum, ya kan? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam program Yom Shlishi, pemain Kitov, dan kita akan meliput langsung apa yang sedang terjadi hari-hari ini dengan Israel. Karena sekarang sedang ada perang di Indonesia, disebutnya perang Israel dan Palestina. Tapi yang paling betul bukan perang Israel dan Palestina, tetapi keributan antara Hamas dan otoritas Israel, saudara. Jadi di beberapa tempat semua aman. Tadi saya juga ada teman dari Ramallah, dia adalah pendeta, saudara. Saya kebetulan 3-4 kali khotbah di gerejanya. Dia punya gereja satu di Ramleh dan dia punya pelayanan juga di Gaza. Dan jemaatnya juga banyak pelarian dari Gaza. Dan dia cerita ada 12 keluarga akhirnya harus jual rumahnya murah-murah. Pokoknya semurah-murahnya bisa dijual. Pokoknya asal punya duit langsung terbang ke atau pergi segera menuju ke Ramallah. Dan nggak gampang untuk masuk ke Ramallah dari Gaza. Wah, sangat menyedihkan ceritanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang terjadi hari-hari ini. Dan kita dapat anugerah Tuhan, kita boleh live langsung dengan Jerias. Nah, Jerias. Shalom, apa kabar Jerias hari ini? Salam, shalom untuk semuanya. Kabar baik, puji Tuhan. Minggu yang sulit, saya sangat sedih atas semua perang ini, kejadian ini. Persis yang kemarin di program terakhir, kami kita membahas itu yang terjadi supaya yang belum menonton program terakhir saya kasih nasihat sebaiknya menonton itu karena kasih latar belakang yang bagus apa yang menyebabkan yang menulut semua ini. Saya singkat ya, itu mulai dengan masalah rumah-rumah orang Palestina di Yerusalem Timur, di satu kawasan namanya Sheikh Jarrah, yang mereka menghuni sejak 1956, dan setelah Israel aneksasi Yerusalem Timur, makanya hukum Israel laku di Yerusalem Timur, dan ada satu organisasi dari para pemukim Yahudi katakan bahwa sebelum orang ini mereka menghuni rumah ini, dulu rumah ini dimiliki oleh orang Yahudi. Makanya mereka mulai menuntut rumah orang ini melalui mahkamah, dan malangnya itu tanggal mahkamah. Setelah bertahun-tahun itu tanggalnya mahkamah sidang adalah 10 Mei. Itu bulan Ramadan, dekat Idul Qadr, dan sentimen itu dibawa ke Al-Aqsa. Itu ledak di sana dan ada kontrak antara orang keamanan Israel sama orang Islam di Al-Aqsa yang masuk ke Masjid Al-Aqsa, dikepung oleh polisi Israel, dan Hamas dia masuk jendela di sini dan dia kasih ultimatum untuk Israel bahwa sampai jam 6 malam kalau mereka tidak keluar, mundur dari polisi Israel, mundur dari halaman Israel, dia akan meluncurkan roket arah Israel. Malangnya juga kita berbicara bahwa itu ada juga Jerusalem March, itu tanggalnya itu waktu yang sama, itu waktu Israel menyatukan Yerusalem, itu jadi hari peringatan persatuan Yerusalem Timur sama Barat. Tanggal berapa itu, Jerias? Ibu kota Yerusalem. Yerusalem March itu Lailatul Qadar adalah 8 Mei, Sabtu. Itu Yerusalem March 10 Mei. 10 Mei, lihat Pastor Gilbert, ini banyak stres, banyak tegangan, tanggal-tanggal yang sulit. Dan saya lupa program terakhir katakan bahwa juga Hari Raya Nakba. Hari Raya Nakba. Orang Palestina melihat bahwa waktu Israel merdeka 1948, itu menyebabkan
itu menyebabkan musibah, nakbah, musibah, katastrof untuk bangsa Palestina karena banyak jadi pengungsi dari mereka, banyak yang hilang tanah karena perang. Ini bukan program untuk katakan siapa yang salah dan itu. Dan kita masih, Pastor Gilbert, masih menderita karena dari tahun itu 1948 belum masalah konflik Israel-Palestina belum selesai. Banyak orang Palestina pengungsi di Lebanon, di Syria, di Gaza, ya, di banyak negara Arab juga. Sekali lagi, saya tidak mau katakan siapa yang itu, apakah salah pemimpin Palestina, apakah itu, tapi itu akibat perang, itu fakta, ada kenyataan orang Palestina sangat menderita. Makanya ada peringatan buat hari itu, 15 Mei. Lihat berapa peristiwa yang menandai konflik ini. Lihat berapa peristiwa. Rumah itu yang pengungsi yang menghuni. Yang kedua itu tanggal persatuan Yerusalem March. Yang ketiga itu peringatan Nakba. Apalagi bulan Ramadan. Dan Idul Fitr kan? Mau Idul Fitr kan itu, Jerias? Mau Idul Fitr dan Lailatul Qadar, Pastor Gilbert. Dan juga bisa katakan sebab politik. Karena Pastor Gilbert, Netanyahu saya tidak mau menyalahkan Netanyahu, tapi dia tidak bisa bikin pemerintah, kemudian mandat diberi kepada Lapid yang hampir bikin pemerintah sama partai yang dari sayap kanan. Partai yang sayap kanan, mereka sangat keras terhadap masalah Palestina, bergaris keras. Dan di bawah pimpinan GAN kan, Jerias? Dipimpin oleh itu Zionis Leumit, National Zionist. Yang partai kanan yang mau masuk pemerintah sama Lapid, Bennett, yang akhirnya dia mundur. Setelah semua ini terjadi, pasti dengan suasana ini, wow, dia terkenal sebagai bergaris keras sama masalah Palestina, dan sekarang ada perang, dan itu langsung dia katakan ini bukan waktunya cari pemerintah pengganti buat Netanyahu. Dan juga kita lupa satu masalah lagi, Pastor Gilbert, itu pemilihan umum di Palestina, pemilihan umum di jalur Gaza, di Yerusalem Timur, dan di tepi barat. Ya, pasti di sini ada persaingan antara Hamas dan Fatah. Masing-masing mau point supaya mendapat suara. Makanya bayangkan ini seperti gunung api. Semuanya meledak. Kapan pemilu Palestina, Jerias? Itu ditunda berkali-kali, tetapi harusnya sudah dekat, dan sekarang tidak ada yang tahu kapan itu. Lihat berapa peristiwa yang menandai konflik ini, dan semua peristiwa peringatan, pertepatan, dan waktunya dekat sama yang lain, bulan Ramadan, dan itu meledak. Pastor Gilbert, terus terang, Hamas dia melaksanakan ultimatum, dia mulai meluncurkan roket arah Israel. Pastor Gilbert, itu jelas bahwa Israel akan membalas dengan roket ke sumber api dari Hamas. Itu jelas. Look, roket itu saya harus adalah neutral. Saya akan coba adalah neutral. Saya orang Arab, ingat itu, ya. Saya Arab Kristen, ingat itu, ya. Juga ada semua Arab yang sebelum 1948 mereka berasal Palestina, ya. Pastor Gilbert, kalau ada organisasi yang menyerang Jakarta dengan roket, apakah Indonesia bisa, meskipun ada konflik, ya, apakah Indonesia bisa duduk diam? Pastor Gilbert, itu roket arah Yerusalem, arah Tel Aviv, arah airport Ben Gurion. Makanya itu sudah semuanya tahu, 1 + 1 itu 2, Israel akan membalas. Dan kalau Israel membalas, Pastor Gilbert, tidak ada tempat yang aman di Gaza untuk civilian. Ya, makanya ini benar perang yang sedih. Harusnya kalau saya kasih ultimatum, kenapa ultimatum itu harus saya meluncurkan roket arah kota
arah orang yang tidak bersalah, setuju? Ada teman buat saya, ada teman yang tinggal di Ranana, ada Oded, ada Mudi, ada banyak teman di daerah itu, ada Khezi, ada itu. Ya, why? Kenapa? Benar ini tidak masuk akal. Kalau itu militer melawan militer, oke, bisa diterima. Tetapi meluncurkan roket arah kota yang dihuni oleh civilian, orang tidak bersalah, ini saya harus menjelaskan, meskipun di sini saya kelihatan membela Israel, tapi saya melihat ini kenyataan, ini fakta, ini salah. Dan Israel membalas dengan membom semua markas Hamas di Gaza, dan saya di sini ya mereka target Israel adalah markas Hamas sampai sekarang ini. Jerius, Hamas, minta maaf ya. Jerius. Apa benar markas Hamas tidak di satu tempat? Karena kan biasanya markas besar tentara atau markas besar penyerangan di satu tempat. Nah, katanya bahwa kenapa Israel menyerang rumah sakit, menyerang gedung-gedung perkantoran, menyerang sekolah-sekolah, karena di situ ada markas untuk melepaskan roket-roketnya. Apakah itu betul, Jerius? Ya, tidak ada tempat yang tertentu markas Hamas dari mana mereka melepaskan roketnya. Itu dilepaskan dari mana-mana di Gaza. Dan terus pasti saya jamin ada upaya 100% dari Israel supaya tidak melukai civilian, tapi itu operasi yang mustahil, setuju? Iya. Look, jalur Gaza panjangnya 4 km, lebarnya 10 km. Berapa penduduknya? 2 juta. 2 juta orang. Itu tempat paling padat di dunia. Itu yang saya katakan kemarin. Bom sebesar apapun yang Israel menjatuhkan di sana, pasti akibatnya ada orang mati. Pasti. Itu. Sekali lagi, saya akan kasih contoh bagaimana mereka coba ada satu operasi yang dihentikan waktu pilot Israel. Dia memperhatikan ada anak-anak di dekat gedung itu yang mereka mau menghancurkan, dan operasi dihentikan. Makanya itu sedih. Sampai tadi pagi, 3.500 luncuran dari Gaza ke Israel, dari Hamas ke Israel. Hah? 3.500 roket? Ya, antara roket yang kecil sama roket yang besar, 3.500. Dan 160 aktivis dari jihad, komander Hamas yang dibunuh. Ya, Israel bisa membunuh. Tetapi seperti tadi saya katakan, dan ini sangat sedih, ada lebih dari 188 orang meninggal, 55 anak sampai 2 hari yang lalu, dan 33 wanita dari Palestina, dan 1.200 orang yang cedera, yang terlukai. Di Israel 10 orang yang meninggal, dan juga ada orang yang mereka terlukai karena roket Hamas. Jerius tahu harga roket Hamas nggak, Jerius? Kira-kira satu roket berapa? Itu murah, sangat murah. Ya, itu karena itu mereka menghasilkan diri sendiri dan tidak terlalu canggih. Ya, saya tidak tahu, bisa itu $2.000, $3.000. Yang saya tahu, bagaimana Israel melindungi diri sendiri. Ada 2 hal. Ya. Hal pertama itu sudah jadi sangat terkenal di seluruh dunia, Iron Dome. Kalau sebelum itu, marilah kita lihat, saya kirim berapa peta, di mana itu jalur Gaza. Kita mulai dengan peta Israel, dan di mana jalur Gaza. Tolong peta-petanya, Den. Yang peta yang besar, Israel, itu saya ambil dari Google. Ini, lihat Pastor Gilbert, Israel di mana. Kalau bisa dibesarkan, Gaza itu arah di tepi laut, paling bawah di tepi laut tengah. Ya, bisa menunjukkan dengan panah di mana itu. Ya, lebih kiri Pastor Gilbert, itu bawah arah lagi, bawah. bawah lagi, Den, dekat Mesir. Iya, dekat itu Ya, Gaza.
Ini. Sekarang saya peta yang kedua menunjukkan, oke, bagus. Ini Pastor Gaza, Gilbert. Ashdod. Ya, yang paling menderita karena roket Hamas, terus terang, hampir saya tidak merasa roket, tidak merasa sama sekali karena di mana saya di Nazaret itu paling atas, 200 km dari Gaza, itu lingkaran di atas, ya, 200 km udara, tapi itu di luar jangkau itu rudal Hamas, sangat di luar rudal Hamas, itu jalur Gaza. Yang paling menderita dan sering ada di berita itu kota yang keliling, Ashdod, Ashkelon, ya, Beersheba, ya. Tapi paling menarik itu Ashkelon. Justru kenapa Ashkelon? Karena sebagian besar dari pemimpin Hamas, Pastor Gilbert, berasal dari sana. Sebelum kemerdekaan Israel, sebelum perang Arab Yahudi, mereka tinggal di Ashkelon. Atau Ashkelon. Sheikh Mahmud Yassin, sebagian besar dari pemimpin Hamas dari kawasan atau dari kota Ashkelon, bukan kebetulan bahwa mereka mengarahkan banyak rudal ke daerah itu. Ya, sekarang kita bisa melihat peta yang kedua itu persis jalur Gaza di mana 4 km panjangnya kali 10 km. Peta yang kedua, Pak Denny. Ya, ini jalur Gaza, saya ada di Google. Ya, lihat Israel keliling Gaza, tapi Gaza punya perbatasan sama Mesir. Lihat Pastor Gilbert, Egypt. Itu adalah Ma'bar Rafah namanya. Itu perbatasan. Kalau Israel dan Mesir namanya Taba, kalau Gaza dan Mesir namanya Rafah. Ma'bar Rafah. Nama kota itu Rafah ada. Ya, ini. Itu namanya. Hari ini baru dibuka. Ini sudah tanda yang baik. Kita sudah tanda dekat kesepakatan gencatan senjata. Belum pasti, tapi saya merasa ini tahap terakhir dari perang karena Ma'bar Rafah dibuka. Itu perbatasan dengan Mesir baru dibuka. Itu yang saya dengar di berita. Ya. Sekarang, Pastor Gilbert, semua yang tinggal dari Israel dekat Gaza, ya, berapa waktu mereka punya supaya berlindung, semuanya tahu. Makanya sudah pemerintah Israel itu Komisi Perlindungan untuk Negara Israel, Ha'orif, dia bikin peta sama waktu, maaf kalau itu bahasa Ibrani, itu hanya berapa detik yang tinggal di Ashdod dan Ashkelon dan itu. Ya, lihat Pastor ini petanya Gaza. Ya, ini petanya jalur Gaza yang kuning, Ya, sekarang yang hijau itu 10 km dari jalur Gaza. Hampir mereka hanya punya 10 detik. Ada 20 km, ada 30 meter. Pasti orang Tel Aviv, juga Tel Aviv diserang, mereka punya lebih dari 1 menit, 1,5 menit saya kira itu. Dan juga ada untuk supaya setiap warga negara tahu ada waktunya. Dari waktu mendengar siren, ya, berapa waktu kita bisa ada satu daftar untuk semua itu untuk kota, berapa waktu, itu semuanya jelas Pastor Gilbert. Tapi pasti yang paling melindungi warga negara Israel itu Iron Dome. Itu sistem melawan rudal, anti rudal namanya, itu namanya Iron Dome. Ya, saya kirim foto buat Iron Dome kalau bisa lihat. Coba deh. Ya, kita harus kasih kredit selalu kalau saya lupa. Ini dari mana? Dari Ynet, ya. Dari Ynet. Ini Iron Dome. Bisa dibesarkan bagian atas. Oh, sebesar ini Iron Dome itu? Serius? Oh ya. Lihat, ada prajurit dekatnya. Ya, Pastor Gilbert, di sini ada terdiri dari 2 bagian. Rudal yang anti rudal Hamas. Dan juga sistem radar. Ya, di sana duduk
berapa orang yang harus mahir sekali, harus cepat Pastor Gilbert memutuskan rudal yang mana yang dilumpuhkan. Apakah artinya itu? Hamas supaya bikin sistem ini bingung, dia pada persamaan waktu meluncurkan puluhan dari rudal, ya, supaya bikin ini bingung, ya. Dan ada prajurit yang duduk di sana dari Israel, insinyur dari militer Israel, yang harus memutuskan cepat rudal yang mana yang dilumpuhkan. Kenapa? Karena ada rudal yang pergi arah padang gurun, ada arah laut. Itu tidak perlu, harusnya setuju. Karena satu rudal dari sistem ini harganya berapa, Pastor Gilbert? Berapa, Jerias? $50,000. Oh iya, Mama. Satu solila, satu sistem seperti ini, ada banyak di Israel, yang disebarkan di Israel, di kota-kota. Dilarang saya katakan ini dekat mana. Itu harganya $100 juta. Itu buatan Israel. Sedikitnya ini buatan Israel. Ya. Oh, jadi Tapi ada yang yang 50.000, ada yang 100.000. Sistemnya itu 100 juta rudal. Satu rudal di kotak itu, itu 50.000. Oh, iya. Sekarang, yang mana yang ini? Hampir 200 million shekel. Di sini tertulis 2.000 shekel, maaf, 2.000 shekel. Dan, sorry, no, ini dari finance. Finance ini market finance. Mereka katakan begini, satu hari Israel keluarkan satu hari perang yang rudal itu anti rudal. Israel keluarkan 200 juta shekel. Itu hampir 80 juta dolar. Hanya sistem rudal itu, hanya sistem rudal Iron Dome. Dan untuk prajurit dan semua kampanye yang lain, itu 100 juta shekel. Wow. Itu temburan. Di sini membedakan antara berapa Israel keluarkan untuk melindungi rakyatnya dan berapa Israel keluarkan untuk menyerang. Itu banyak, Pastor Gilbert, setuju. Tapi puji Tuhan, itu yang sistem pertahanan, sistem yang melindungi warga negara Israel. Sekarang, seperti saya katakan, yang arah laut, arah padang gurun, itu dari Hamas. Sistem ini, yang prajurit itu, yang insinyur militer cepat, mereka biarkan jatuh. Tapi yang arah kota-kota Israel, mereka berfungsi sistem ini, supaya melumpuhkan. Namanya cegat, ya, mencegat. Ya, rudal Hamas. Ya. Tetapi Pastor Gilbert, kenapa tetap ada berapa orang Israel mati? Satu anak kasihan dari Ashkelon berusia 5 tahun meninggal. Tetap karena ini tidak kasih perlindungan 100%. Iron Dome bisa kasih 90%. Pastor Gilbert, di seluruh dunia belum ada sistem seperti ini. Ini paling canggih. Untuk sebagai sistem pertahanan. 90% itu bagus sekali. Sekarang, kenapa di Israel juga? Meskipun 10% tetap bahaya, setuju? Kalau 10%, apa bahasa Indonesia, bisa lolos dari rudal Hamas. Lolos masuk kota Israel. Dan sekarang, itu penting sekali, Pastor Gilbert, di mana aku sekarang berbicara dengan Anda. Aku di ruang shelter. Sebenarnya setiap minggu siaran saya, bukan karena perang. Siaran, saya mau menunjukkan sedikit, boleh ya saya? Maafkan sedikit. Jadi setiap rumah, Jerias, di Israel harus punya ruangan shelter. Harus. Setelah perang Teluk Gulf sama Irak, dari waktu itu, jadi itu diisahkan bahwa harus setiap rumah punya mamad, shelter. Dan shelter ini, lalu ada caranya untuk membangun? Ya, ada caranya. Lihat, saya akan menunjukkan. Yang penting itu pintunya
Ini mereka di Indonesia saudara bisa mengerti semuanya. Ya, ini pintunya Pastor Gilbert. Tebal, semuanya dari besi. Pintu. Kalau saya tutup, Ya. ya, ini bisa tahan melawan rudal. Dan semuanya dari semen yang paling kuat. Dan ini Rumah juga anti api. Pintunya anti api, Jerias. anti api, anti pecah-pecahan rudal. Ya sekarang, tetapi jendela bagaimana? Lihat jendelanya. Ini ada dua jendela, satu dari kaca, juga kaca yang kuat. Dan yang di sini ada juga macam jendela yang kedua dari besi. Can you hear me? Oh iya, besi. Oh, ini mamat. Ya, lihat itu tebal. Semua ruang ini semen dan besi yang kuat sekali. Makanya itu menyebabkan kalau orang benar di Indonesia heran. Pastor Gilbert, tidak ada yang tutup sesuatu pun di berita. Seperti ada rumor ribuan orang Israel meninggal. Pastor Gilbert salah. Ya. Ya, ini benar kasih perlindungan luar biasa. Karena tebal. Kalau sirene bunyi, seluruh keluarga Jerias hitungan detik harus ada di ruangan ini, mamat ini. Persis. Setiap orang di Israel sudah tahu berapa. Tapi di sini saya sangat di luar jangkauan rudal Hamas. Tapi teman saya di Tel Aviv tahu ada 1,5 menit. Adikku perempuan, dia doktor di Bar Ilan, di universitas, ya. Dia tahu berapa waktu dia berapa itu 1,5 kalau saya tidak salah. Dia tinggal di Ramat Gan. Kemarin sayangnya satu orang juga meninggal di Ramat Gan akibat rudal. Dia tidak ada di ruang perlindungan, Mama. Dia adalah di jalan. Sekarang saya tidak mau putus siaran, saya bisa membawa Anda. Tapi ada rumah yang dibangun sebelum 1990 yang tidak ada mamat, ya, tidak ada ruang perlindungan. Ya. Pastor Gilbert, sejauh 50 meter dari rumah saya ada ruang besar untuk umum, ruang perlindungan besar untuk umum, yang lebih kuat dari ruang ini. Oh, jadi kalau lagi di jalan mereka harus lari ke sana. Harus lari ke sana. Itu yang kemarin diramatkan, kurang jelas kenapa dia tidak lari ke shelter umum atau kenapa dia tidak ada di rumah. Mereka punya juga kadang-kadang orang yang tidak ambil itu serius, tahu itu manusia. Ya. Jadi Jerias kalau serangan Hamas aman, tapi kalau serangan Hizbullah Jerias bermasalah. Wow, you smart, Pastor Gilbert. Persis. Kalau perang sama Lebanon, saya harus tinggal dekat ruang ini. Oh, karena di utara dekatnya sama Hizbullah, sama Lebanon, Syria. Tapi kalau Hamas, Nazaret tenang. Ya, persis. Jauh sekali. Dan Makanya, ini semua rumah di Israel harus ada mamat ini, Jerias. Yang baru, kalau yang tua harus ada di kawasan di luar tempat umum. Karena ada beberapa tetangga di sini rumah mereka masih tua, ada sudah dibuka, kalau ada masalah sudah siap. Yang umum. Makanya seperti saya punya dua pilihan, atau di sini atau yang umum. Tapi pasti saya tidak akan ke umum supaya kasih kesempatan untuk yang lain supaya berlindung. Pastor Gilbert. Nah, Jerias. Ini ya. Maksud Ya, Anda jadi, bisa mengerti bahwa benar itu sedih bahwa ada, meskipun itu ada anak yang meninggal akibat rudal yang bukan masuk melalui tembok, masuk melalui jendela dari besi. Tapi pada umumnya sekarang ada bisa mengerti perlindungan yang warga negara Israel mendapat.
terus terang Pastor Gilbert, ya, dan benar dari hati, ini bukan saya itu bikin seolah-olah. Saya heran dan khawatir untuk anak-anak yang ada di Gaza. Di mana mereka bisa bersembunyi? Sekarang kita tidak berbicara politik, juga harus ada kita neutral, ya. Benar itu 100% salah Hamas, menurut saya. Di hal ini ada beberapa saudara di Indonesia yang tidak akan setuju. Tapi menurut saya, di perang ini itu salah Hamas. Dan sekarang kalau rakyat di mana bisa berlindung? Lihat semua sistem ini. Iya, jadi Jerius, hari ini tadi pagi saya dengar Menteri Luar Negeri Indonesia sedang seperti stres gitu, seperti kayak discourage gitu. Discourage karena dia merasa tidak dapat dukungan dari negara-negara Arab. Dia bingung, dia bilang kenapa negara-negara oki, khususnya juga negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan lain-lain, tidak mendukung Hamas, bahkan tidak mendukung Palestina. Sepertinya Indonesia ini kurang info, Jerius. Jadi sepertinya ini perang antara Palestina dan Israel. Padahal terlihat jelas adalah Hamas. Karena misalnya seperti Mesir. Mesir tidak mendukung Hamas sama sekali karena Ismail Haniyeh tadinya kan hanyalah ketua dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza yang kemudian dia bangun menjadi Hamas. Nah, mungkin ini kurang terinformasi di Indonesia sehingga kelihatan sekali di berita tersebut bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno itu kelihatan very discouraged. Dia bingung kenapa negara-negara oki tidak memberi dukungan kepada Palestina dan lain-lain. Nah, bagaimana ini Jerius? Kenapa negara-negara Arab banyak tidak mendukung? Harus membedakan antara Hamas yang di jalur Gaza, ya, dan otoritas Palestina yang di tepi barat. Terus terang, semua negara Arab mereka sangat bersimpati sama otoritas Palestina di tepi barat. Kalau kepemimpinan Palestina di tepi barat, Pastor Gilbert, sejak Yasser Arafat, sejak kesepakatan Oslo plus 92, mereka mengakui. Ini orang kepemimpinan yang mengakui Israel sebagai negara yang merdeka. Tapi Hamas tidak mengakui. Mereka ada sebagian dari Hamas, mereka tidak mau melihat hak Israel untuk berada. Mereka mau berjuang sampai mereka kembali ke rumah-rumah yang sebelum kemerdekaan Israel 1948. Ya, makanya kita di sini berbicara bagaimana Hamas dia sampai kuasa di Gaza. Dia menggulingkan Fatah. Yasser Arafat dapat kembali Gaza dari Israel melalui pembicaraan perdamaian Oslo 1992. Yasser Arafat dan Fatah PLO menguasai Gaza sampai 2007. 2007 Hamas bikin yang namanya kudeta, menggulingkan Fatah. Secara kejam sekali, banyak dari orang Fatah mati di perang itu, waktu ada kudeta itu. Oh, jadi sesama Palestina yang ribut kemudian. Dan sejak Hamas menguasai di sana, dia mulai itu mengembang rudal dan macam-macam itu. Makanya Pastor Gilbert, Israel di hal ini sama Hamas punya tangan bebas untuk menyerang di jalur Gaza. Oh, jadi sebetulnya kalau kita lihat, Jerius, ada 3 jenis Arab, Jerius. Ada Arab Palestina Hamas, ada Arab Palestina Fatah, dan ada Arab Israeli. Israel. Dan Pastor Gilbert, dan ini yang masalah dengan sentimen Al-Aqsa dan sentimen rumah-rumah yang di Sheikh Jarrah itu meledak semuanya. Makanya Anda bukan hanya melihat masalah. Oh, pasti di Indonesia mereka bingung. Satu kali melihat Gaza, setuju? Satu kali melihat di kota-kota Israel ada unjuk rasa. Ada unjuk rasa yang besar. Ya, itu sentimen yang meledak karena yang masalah di Sheikh Jarrah dan juga masalah Al-Aqsa.
yang Islam karena Al-Aqsa, yang sekuler dari mereka. Ada partai sekuler dari Arab Israel. Partai sekuler melihat isu ini isu nasional. Itu orang yang itu rumah orang Sheikh Jarrah, Pastor Gilbert. Itu bukan hanya orang Arab warga negara Israel yang sangat peduli kasus ini. Ini orang Palestina yang tinggal di rumah-rumah itu sejak 1995. Tadi pagi saya mendengar wartawan Israel bersama salah satu kepala intelijen. Dia katakan kasihan sama. Itu bukan hitam putih, mengerti? Ini bukan semua Yahudi melawan itu semua. No. Ya. Oh, jadi Jerias, kalau saya boleh simpulkan, di samping ada 3 Arab, juga berarti ada 3 persoalan sekarang, Jerias. Ada persoalan Sheikh Jarrah, yang ada pro dan kontranya. Ada persoalan serangan di Al-Aqsa, dan ada pro dan kontranya. Lalu ada serangan Hamas. Jadi serangan Hamas itu hanya dianggap sebagai serangan teroris. Israel melawan teroris Hamas. Dan Fatah dan Arab Israel tidak mendukung. Tetapi yang peristiwa di Sheikh Jarrah, ada banyak bahkan orang Yahudi yang juga mendukung. Sementara serangan di pertikaian yang terjadi di Al-Aqsa, ada banyak orang Arab Israel Muslim yang juga mendukung. Jadi ini ada complicated sekali persoalannya ini, Jerias, ya. Persis, Pastor Gilbert. Di sini itu berapa hari setelah Hamas mulai ini, di Israel itu mulai seperti perang saudara. Tapi Pastor Gilbert, itu cukup orang ekstrim dari Arab dan Yahudi merusakkan semua kehidupan yang rukun. Tapi tahu yang sangat indah, itu semua orang yang baik dari Arab Israel dan Yahudi Israel bersatu. Wow. Dan Pastor Gilbert, ini bisa jadi pelajaran untuk Indonesia. Cepat sekali mereka bertindak. Kita punya negara yang indah. Kita punya hubungan yang rukun. Kita hidup bersama. Semua ini. Makanya semuanya mulai menaikkan suara. Supaya dengar. Kita harus hidup bersama. Ini salah. Pastor Gilbert, aman sekarang. Sudah semuanya di antara. Dan siapa yang bikin semua masalah itu? Ekstrim. Dari Arab dan dari Yahudi saling menyerang. Lynch, tahu? Kasihan ada orang Yahudi yang dirajam sampai mati. Ada satu orang Arab yang ditembak mati, yang sivil, yang hanya karena orang ekstrim. Pastor Gilbert, lihat, ini saya belajar dari ayahku Pak Antor teori ini. Lihat, kalau ada garis ini, ya, garis yang lurus. Di garis ini Anda bisa memasukkan semua partai-partai Israel. Ya, yang paling ujung selalu yang ekstrim. Setuju? Ya. Mereka kelihatan sangat jauh. Setuju? Ya. Tapi sebenarnya kalau ada masalah, kalau ada perang, dan itu mereka jadi teman. Itu seperti ini jadi lingkaran. Yang di ujung-ujung itu jadi satu. Ya. Wow. Oh. Jadi ini jelas peperangan bukan antara Israel sama Palestina. Jadi tidak semua orang Palestina mendukung apa yang dibuat oleh Hamas. Ya, saya pasti, ya. Dan juga warga negara Arab tidak mendukung yang melakukan Hamas. Dan kemarin yang terjadi ada beberapa sebab untuk yang di dalam Israel. Yang di dalam Israel, Pastor Gilbert. Karena yang itu tadi saya katakan Sheikh Jarrah. Yang kedua, Hamas coba dia menghasut Islamic Group di Israel. Yang ketiga, justru itu terjadi di beberapa kota di mana kota miskin, sosioekonomi itu rendah. Makanya ini yang sekarang tadi pagi saya mendengar banyak suara bahwa kita harus peduli kota-kota ini, harus peduli orang dan sudah lama Arab warga negara Israel punya masalah kekerasan antara Arab dan Arab sendiri. Banyak gang di kota yang miskin ini. Ini sedikit, Pastor Gilbert, setiap demokrasi punya masalah. Bagaimana Amerika? Bagaimana Amerika? Ada. Kemarin Anda lihat yang hitam putih, ya, masih ingat? Selalu ada sebab. Tapi yang indah, Pastor Gilbert, bagaimana mereka bertindak cepat dan mereka mematikan
api ini. Itu ada satu banyak yayasan. Saya kasih dua contoh itu. Saya kirim. Saya tidak tahu kalau Pak Denny bisa putar ini. Yang Arab dan Yahudi. Mereka tampil ada bersama. tulisan-tulisan Arab dan Yahudi itu, Den. Dan di atas itu ada itu macam rekaman yang di bawah Nah, ini apa? Ini apa, Jerias? يا مع بعض راح نوقف العنف يا حد نعصر التعليمات lihat dua bahasa Arab dan Ibrani ya kita bersama akan menghentikan semua kekerasan. Wow, jadi ini dari Arab dan dari Yahudi sama-sama. Ya, Yahudi, lihat filmnya yang itu di rumah sakit, dokter dan nurse Yahudi, Arab semua. Saya tidak tahu kalau Pak Denny ada lagi, Den? Coba tulisan lagi, Den. Yang rekaman di atas ini yang baju hijau dua. Yang videonya, Den? Ada nggak, Den? Wow, jadi ini betul-betul bukan perang Arab Yahudi, bukan perang Palestina Israel, tapi ini betul-betul sebetulnya hanya perang antara Hamas. Dan tercium sekali bau politik, Jerias. Ya, ada bau politik yang, ya silahkan kita putar ini. Lihat Pastor Gilbert, ini kehidupan setiap hari di Israel. Anda sudah mengalami itu. Anda ke Israel, Anda bertemu dokter dan dari Arab, dari Yahudi, lihat bagaimana nama Yahudi bersama nama Arab. Indah sekali. Benar, ini saya senang melihat ini. Dan bagaimana semua orang yang baik, dari paling ujung ke paling ujung, Arab dan Yahudi bersama, mereka menghentikan semuanya. Tidak ada suara. Ada satu lagi, itu pemimpin agama. Ini, we live together, kita mendapat rezeki bersama-sama, dan kita hidup bersama, saling menghormati. Saling menghormati. Wow. Dilarang Pastor Gilbert meninggalkan jalan untuk orang ekstrim. Dilarang meninggalkan semua ini untuk orang ekstrim. Itu yang bagus. Dan ada satu lagi yang kemarin. Jadi sebetulnya Jerias seperti kan Jerias tinggal di Nazaret Illit, kan di tetangga-tetangga Jerias banyak sekali orang-orang Yahudi. Mereka tidak menyerang Jerias atau kelompok Nazaret di bawah yang lebih banyak Arab, tidak berusaha naik ke atas menyerang, tidak ada demo, tidak apa-apa di Nazaret. Pastor Gilbert, terus terang, yang sekarang semua jari polisi, dan polisi dia berani katakan, tapi itu dilarang katakan. Yang pertama, penghasutan Hamas. Yang kedua, para pemukim Yahudi. Dari ada satu partai namanya Otzma Yahudi, kekuatan Yahudi. Ben Gvir namanya. Dia, polisi Israel, menyalahkan dia. Bahwa dia yang membawa bis-bis dari pemukiman di tepi barat, masuk kota, dan mulai juga provokasi sama Arab setempat. Ben Gvir. Itu Mangkal Hamishtara, dia katakan, pengelola polisi Israel, bahwa ini dia itu anggota parlemen, saya tidak bisa menghentikan dia. Dan tahu, kalau di tepi barat selalu ada tegangan antara pemukim dan orang Palestina di sana. Ya, yang pemukim ini, maaf, mereka pikir ini mentalitas yang sama di Israel. No, di Israel kita hidup bersama, kita saling menghormati. Wow. Iya. Ini yang kita tidak mengerti di Indonesia, Jerias. Kita di Indonesia hanya mengerti, wah, semua Yahudi hari-hari ini akan menyerang Arab, semua Arab akan menyerang Yahudi. Pokoknya di mana ada Arab tidak boleh ada Yahudi, di mana ada Yahudi tidak ada Arab. Dan hari ini kita dapat berita, misalnya kan salah satu tempat yang paling lihat banyak orang Yahudi dan Arab bersama di Nazaret misalnya, iya kan? Nazaret Illit banyak sekali orang Yahudi di situ, dan Nazaret bawah itu semua hampir semua Arab, Islam, Kristen, Yahudi semua kumpul di Nazaret ini. Tetapi damai. Damai, Pastor Gilbert, damai. Nah, bagaimana dengan Haifa? Haifa juga sama, kota Yahudi, Arab, lalu orang asing semua di sana. Bagaimana, Jerias? Di Haifa ada unjuk rasa yang damai oleh Yahudi dan Arab bersama-sama yang mendukung Sheikh Jarrah, tetapi provokator juga datang ke sana. Aku juga ada provokator dari para pemukim yang menyulut semua ini,
dan juga dari penghasutan Hamas dan beberapa orang dari yang ekstrim dari Islam Israel. Tapi puji Tuhan, cepat sekali itu api dimatikan. Wow. Jadi secara umum sebetulnya semua berjalan dengan baik dan fokusnya kalau Israel lebih kepada ekstrim sama pemukim-pemukim Yahudi yang tinggal di pemukiman-pemukiman. Ya. Sementara dari Arab yang ekstrim sama kelompok-kelompok Hamas. Gilbert, saya harus wajar, itu bukan semua pemukim ekstrim. Bukan semua pemukim. Ada banyak, ada beberapa pemukiman di tepi barat yang selalu mengadakan pertemuan untuk kehidupan rukun sama orang Palestina. Saya juga harus wajar. Tapi antara mereka, antara para pemukim, ada grup yang sangat ekstrim. Dan itu yang pengelola polisi di Israel, dia menunjukkan, menyalahkan mereka. Wow. Jadi Jerias, ini saat yang menjadi aneh di Israel karena Israel baru sebentar lagi merayakan bebasnya corona, lepasnya masker, lalu semua boleh keluar, bisa menerima turis. Tetapi sekarang turis siapa yang mau datang kalau dengar begini kan Jerias gitu. Tapi the good point-nya yang saya lihat Jerias ya, yang Jerias bilang bahwa semua ini bersamaan datangnya. Karena pas lagi mau Idul Fitr, pas lagi Lailatul Qadar, lalu pas Na'abah, lalu kemudian Kristen juga merayakan kenaikan Kristus, lalu Yahudi juga merayakan Shavuot, dan ini semua lagi bersama-sama, jadi euforianya bersama-sama, tetapi kuncinya menurut saya Jerias, yang Jerias tadi sebut, ada pemilu yang gagal di Israel karena Bibi Netanyahu tidak berhasil membentuk pemerintah, lalu Lapid sedikit lagi berhasil, tiba-tiba dipotong, lalu kemudian juga ada pemilu yang sedang ditunda-tunda di Palestina. Kelihatannya ada kelompok tertentu baik di Israel maupun di Palestina yang mau melanggengkan kekuatan. Karena hari ini saya bicara sama rekan saya, Jerias, itu dia seorang pendeta di Ramallah, Jerias, namanya Munir Kakish. Lalu dia bilang begini sama saya, menurut saya, dia bilang, saya Kristen, saya tidak terlibat dalam peperangan ini. Saya bukan Yahudi, saya juga bukan Hamas, dia bilang. Menurut saya, jalan yang terbaik, Bibi harus berhenti, Mahmud Abbas harus berhenti, kita butuh kepemimpinan yang lebih damai, bukan lagi perang. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, ini bukan perang agama, ini bukan perang apa, buat saya ini hanya melanggengkan kekuatan politik. Jadi ada baiknya, khususnya kalau Jerias mengerti di Indonesia tidak turut terlibat. Indonesia jauh dari sana. Sementara yang dekat saja, ya kan, seperti kayak Mesir dan negara-negara Emirates, ya kan, justru hands off gitu, tidak mengutuk Israel, tidak mendukung Palestina, tetapi justru semua sedang menyuarakan damai. Begitu kira-kira Jerias. Amin. Persis Pastor Gilbert. Saya setuju. Ada bau politik, bukan hanya dari masalah Israel, juga di Palestina. Ada yang mau menang poin politik, dan ini bikin itu datang, semuanya datang sama peringatan peristiwa yang selalu menyebabkan stres dan semuanya meledak. Wow, ini berarti saudara-saudara sekalian, pemirsa Kamu Hebat, kita berdua bukan orang politik, tapi kita berdua hanyalah hamba-hamba Tuhan yang berusaha memberi masukan yang terbaik dan selalu coba menghadirkan damai. Dan kita berkesimpulan hari ini bahwa ada pertarungan yang keji. Darah menjadi taruhan untuk sebuah kemenangan politik. Bukankah ini hal yang terkeji yang pernah bisa ada dalam sebuah pertarungan politik? Baik di sisi Israel, darah dianggap sebagai poin kemenangan. Kalau kami memenangkan peperangan ini, maka kami juga akan memenangkan pemilu. Lalu dari pihak Palestina juga sama. Kalau kami
memenangkan peperangan ini, kami akan mendapat poin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah waktunya. Hal yang terbaik yang kita bisa buat, kalau saudara memang pendukung Palestina, hal yang terbaik yang kalian bisa buat untuk mendukung Palestina adalah mengupayakan perdamaian. Mendoakan perdamaian, mendorong perdamaian, tidak memanas-manasi situasi, tidak mengutuk Israel, tetapi justru mendukung perdamaian. Kalau sudah mendukung Israel, karena hak untuk mendukung itu hak siapapun. Tapi kalau sudah dukung Israel dan sayang sama Israel, hal yang terbaik yang sudah bisa buat tetap adalah mendorong untuk gencatan senjata, mendorong untuk perdamaian. Karena apapun agamanya, siapapun orang yang sudah dukung, pertanyaan saya, kalau sudah mendukung Israel, tidakkah sudah sadar ada ribuan orang Kristen di Palestina yang juga mengalami penderitaan. Tadi saya menghubungi rekan saya yang pelayanannya di Gaza. Dari 1.200 orang Kristen di Gaza, sekarang turun hanya tinggal sekitar 600. Karena semua berusaha lari dari Gaza. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akan ada masanya di mana tidak akan ada orang Kristen di Gaza. Karena kita sibuk dengan mendukung Israel, mendukung Israel, mendukung Israel. Dan sama seperti kita lihat ayam lagi diadu, saudara, tugas kita adalah hentikan adu ayam itu. Jangan ayam diadu, lalu kita, yo saya pegang ayam merah, oh saya pegang ayam hitam. Kenapa? Saudara ingin mereka jalan satu-satunya adalah kalau saudara sayang sama Israel, mari kita serukan perdamaian. Kita berdoa supaya Israel berhenti dengan peperangannya. Kalau kita sayang Palestina, mari kita dukung perdamaian Palestina. Hentikan peperangan ini. Karena akhirnya jelas, kita udah tahu ceritanya dari mulai Sheikh Jarrah, lalu kemudian pindah ke Al-Aqsa, ya kan? Dan semuanya ini bisa dibawa ke Makara. Bukan diselesaikan dengan cara binatang begitu. Tiba-tiba main serang, main tembak, main lempar roket gitu ya kan. Lalu mengharapkan. Karena saya dengar hari-hari ini ada makian. Israel harus menghentikan senjata. Pertanyaannya, kalau Israel hentikan senjata, lalu roket terus terbang. Pertanyaan kita, apakah kita harapkan orang Yahudi mati semua? Memangnya orang Yahudi itu binatang, saudara-saudara? Kan tidak. Kita harapkan Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan. Karena di Israel sendiri, kalau kita mau jujur, masih banyak ada orang Arab yang mendukung negara Israel dan tidak mendukung Palestina. Nah, sementara di Israel sendiri ada banyak Yahudi yang justru tidak suka dengan kebijaksanaan Israel terhadap Palestina. Jadi sebagai kasih dalam Tuhan, this is politics situation. Jadi sebagai kasih dalam Tuhan, ada Arab yang mendukung Israel, ada Yahudi yang justru tidak suka dengan kebijaksanaan Israel. Jadi lepas dari apapun, jadi satu yang kita tahu, peace is always better. Damai selalu, satu lebih murah, dua lebih baik, dan tiga lebih nyaman. Amin. Semua bisa cari kerja bersama, uang bersama, semua bisa cari makan bersama. Dalam perang, yang kaya cuma tokoh-tokoh politik, Jerias. Karena dia akan dapat sumbangan, dan karena perang dia tidak butuh mempertanggungjawabkan. Tetapi orang-orang kayak Jerias, orang-orang kayak kita, masyarakat di bawah, perang membuat dia tidak bisa makan, Jerias. Tetapi orang-orang politik tambah kaya, tambah dapat kedudukan, tambah dapat nama, muncul tiap hari di media. Wah, ini sangat keji, Jerias. Kita perlu berdoa untuk damai sejahtera. Betul, Jerias? Betul, 100%. Amin. Dan seperti Tuhan kita mengajarkan kita, itu di Sabda Bahagia itu sangat-sangat indah. Yang di Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Amin. Wow. Jerias, saya pikir Indonesia bisa berperan aktif, Jerias, untuk mendatangkan perdamaian. Karena Indonesia negara besar, Indonesia tahun ini terpilih sebagai pemimpin OKI,
dan juga Indonesia rasanya sebagai negara populasi Muslim terbesar. Saya doakan supaya Indonesia bisa berperan dalam hal ini, supaya Indonesia bukan jadi cuma tim hore, tapi betul-betul dapat memegang tangan Israel, memegang tangan Palestina, mempersatu. Jerius. Amen. Halo? Halo, Pastor. Jerius. Nah, sekarang Jerius. Ya, Jerius, kalau ada orang Kristen atau penonton kita yang wah, saya setuju, saya dukung Israel, ganyang Palestina, habiskan Palestina. Menurut Jerius, apa nasihat Jerius sebagai orang Arab Israel, tinggal di Nazaret, tinggal di tanah perjanjian? Ya, orang Kristen juga ya, itu benar, itu we are the living stone ya. Kami di sini itu namanya batu yang hidup. Yang saya selalu kasih tahu teman-teman saudara dari Indonesia yang Kristen, ya kita harus berdoa seperti yang ada di Mazmur 122. Aku cari kebaikan bagimu Yerusalem. Dan kebaikan itu bukan politik. Kebaikan saya kira damai. Cari damai buat Yerusalem dan Israel. Pastor Gilbert, Amen. Tadi saya katakan bahwa ada peringatan Nakba buat Palestina karena Israel lahir, ya. Tapi saya sudah mulai melihat itu. Saya mulai melihat itu. Dan lama kelamaan yang orang Palestina melihat sebagai Nakba, musibah, Israel akan jadi berkat. Pasti Israel mulai jadi berkat. Anda pernah ke Bethlehem, lihat semua hotel-hotel yang muncul di sana. Kenapa di Hebron, di tepi barat, tidak ada banyak perang sekarang? Kenapa? Benar, ada unjuk rasa. Saya tidak katakan tidak ada yang mati di unjuk rasa. Tapi tidak ada perang separah sama Hamas. Karena Hebron, kota industri Palestina besar, Nablus, Jenin, semuanya yang sudah ada keadaan ekonomi yang bagus. Mereka hidup bersama Israel. Mereka kasih dan mendapat. Mereka bekerja di Israel. Makanya Israel yang makmur, Israel yang indah. Ya, saya merasa Israel ini lama kelamaan akan jadi berkat juga buat orang Palestina. Dan yang untuk Arab Israel sudah jadi berkat besar, Pastor Gilbert. Amin. Jadi kita doakan Israel supaya tetap menjadi berkat, bukan mengganyang Palestina, bukan menghabisi Palestina, tetapi mempertahankan diri sendiri dan mengadakan serangan yang terbatas, Jerius, yang terukur dan terkendali. Hanya menghabisi para teroris, tetapi menyelamatkan sivilian untuk dapat hidup berdampingan dengan damai. Nah, lalu bagaimana dengan sebagai orang Arab Kristen yang tinggal di Israel, Jerius, yang tinggal di Holy Land, yang juga berhubungan erat dengan kawan-kawan dari Palestina. Kalau ada orang Indonesia yang berkata, wah kita mendukung Palestina, Israel harus dihabisi dari muka bumi. Menurut Jerius, apa nasihat Jerius? Jangan ya. Israel dan Palestina, dua negara bisa hidup di tangga yang baik dan mereka saling memerlukan. Ini yang sedih. Pastor Gilbert, tidak ada tabrakan kepentingan, tidak ada konflik ekonomi, tidak ada konflik interest. Ya, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada tabrakan, melainkan saling memerlukan dua bangsa ini. Itu yang sedih. Wow. Apalagi orang Kristen harus kita jembatan. Di Palestina ada Kristen, orang Indonesia Islam tidak tahu. Ya. Dan di Israel ada juga Kristen. Seperti saya. Di Bethlehem seperti Maher. Dan banyak teman-teman. Makanya kita harus hidup damai di sini. Wow. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari seorang anak Tuhan yang tinggal di Israel dan juga seorang Arab yang takut akan Tuhan, diingatkan, dan beliau juga menyadari bahwa serangan Israel memang
tidak sepantasnya, tetapi tidak ada jalan lain karena tidak bisa diam. Memang berusaha dengan Iron Dome, tapi juga masih ada yang terlepas, dan sebagai negara yang diserang terus, nggak mungkin ada yang bisa bertahan sebegitu lama. Kalau Indonesia diserang 1-2 rudal sudah langsung bertindak. Kalau ini sudah sampai 800.000 masih diam, baru serangan ke, saya dengar 1.000 lebih baru mulai balas, dan Jerias bahkan hari ini bilang sudah lebih dari 3.500 dari roket kecil sampai roket besar. Memang pembunuhan ini sangat menyedihkan, tetapi dua-duanya harus gencatan senjata. Dari pihak Hamas, stop roket. Dan dari pihak Israel, stop bom. Siapa yang harus memulai? Sama-sama. Sama-sama harus sadar bahwa jangan cari kursi di atas darah. Jangan cari kursi di atas bau mayat. Jangan cari kursi di atas kuburan-kuburan massal. Tetapi biarlah mereka mencari kursi dengan membuat hijau, membuat nyaman, membuat tentram, membuat sukacita masyarakat dan bangsanya. Itu dari kami. Jarias, bisa berdoa buat kita sekalian, Jarias? Ya, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya semua perang ini berhenti segera, dan orang Palestina dan orang Israel hidup damai. Dan seperti tadi saya katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Amin. Karena mereka akan disebut anak Allah. Terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kita bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi inti dari percakapan kita hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi Jerias sudah sampaikan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita anak-anak Tuhan jangan mengutuk siapapun. Kita anak-anak Tuhan jangan jadi tim hore yang ayo serbu, sikat, ganyang, habisin. Tetapi mari kita suarakan suara damai. Mari kita doakan supaya tangan-tangan politik kotor yang mencari kursi kedudukan di atas darah, mencari kursi kedudukan di atas bau-bau mayat, mencari kursi kedudukan di atas kursi-kursi massal, akhirnya bertobat, akhirnya disadarkan Tuhan, akhirnya kalaupun nggak mau disadarkan Tuhan, akhirnya berhadapan dengan tangan Tuhan sendiri, sehingga bangkit pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin Palestina yang hatinya mempersatukan kembali puing-puing yang sudah retak ini. Karena saya tetap percaya sebagai anak-anak Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Sebegitu banyak orang mendatangkan keributan, perpecahan, kehancuran, semua bilang sampai akhir zaman ini perang nggak mungkin bisa berakhir. Tapi saya bilang bisa. Kenapa? Karena Tuhan adalah Raja Damai. Saya Gilbert Tomoindong bersama dengan Jerias Farah, Gilbert dari Jakarta, Jerias dari Nazaret, mengingatkan buat kita sekalian, kamu hebat. Sampai berjumpa minggu depan dalam program kita Yom Shlishi Pemaim Kitov. Jerias, Tuhan berkati, damai atas Palestina, damai atas Israel, damai atas kita semua.